Apa hukum membaca Yasin dan tahlil di makom itu bid'ah? Yasin Quran nggak? Quran. Tahlil apaan? La ilaha illallah. Oke, kita definisikan dulu apa itu Yasin, apa itu tahlil. Kalau udah didefinisikan, baru kita buat hukumnya. Jangan karena saya nggak NU, terus saya tolak, itu nggak boleh. Definisikan dulu. Baca Yasin di kuburan itu dalilnya apa? Ternyata dalilnya ketemu di Sunan Abu Daud dan hadisnya menurut saya dhaif. Menurut saya. Tapi Imam Abu Daud nggak bilang dhaif. Bapak ikut saya buat Imam Abu Daud. Apa hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, kita ini. Orang yang sakarat dan orang yang telah mati. 3. Itu penjelasan Imam ahli hadis ahli fikih Ibnu Rifa'ah. Bukan Ustadz Google ya. Hadis ini pas kita teliti, ternyata ada di dalamnya rawi namanya Abu Utsman an Abi Utsman an Abihi. Dari Abu Utsman, dari ayahnya. Siapa Abu Utsman, siapa ayahnya nggak kita nggak kenal. Disebut dalam riwayat ahli hadis, sanadnya majhul. Majhul itu nggak dikenal. Hadis yang sanadnya majhul, hadisnya dhaif. Tapi kok Imam Abu Dawud bilang, wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Yang aku nggak komentar hadisnya saleh. Hadisnya boleh diamalin. Berarti ini nggak masuk hukum halal haram. Bagi dia ini bab targhib, motivasi beramal. Nah, pertanyaan saya, orang yang membid'ahkan yasinan punya definisi baca yasinan itu bab hukum halal haram, padahal bukan. Ini bab apa? Bab motivasi beramal. Itu beda kan? Al-fikirnya beda, Pak. Itu satu. Imam Ibnu Hibban menukil hadis yang sama, begitu juga Al-Hakim dalam kitab mereka yang mereka sebut kitab sahih. Mustadrak al-Sahihain karya Hakim, kemudian Imam Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Jadi kitab sahih itu hanya Bukhari Muslim, ada Ibnu Hibban, ada Al-Hakim. Apa kata mereka? Ini hadis, ya, ini dianggap sahih. Kenapa dimasukkan ke Sahih Ibnu Hibban? Maka ulama kita kalau tulis Sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Oh Ustadz, itu udah didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu penelitian Syekh Albani. Kalau Syekh Albani, Syekh Albani punya satu sanad hadis, Pak. Satu doang sanad hadisnya kepada Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh, gurunya Syekh Yasin di Aleppo. Ya, Syekh Yasin tidak berguru, tapi penelitiannya lumayan banyak. Apa kata beliau? Hadis ini dhaif. Bagi Syekh Albani, karena mohon maaf, Syekh Albani tidak kuliah. Gak kuliah di Azhar, gak kuliah di Jami'ah Dimash. Dia peneliti hadis, kemudian mencoba menyinggung hukum. Maka di sini mulai terjadi perbedaan panjang antara orang-orang Damaskus dengan Syekh Albani. Karena ada kaedah, laisad dalil huwal madlul. Yang tertulis dhaif bukan berarti isinya dhaif. Contoh, ni'mal muzakkir as-subha. Sebaik-baik alat pengingat Allah itu adalah tasbih. Alat tasbih itu. Syekh Albani mengatakan ini hadis palsu maudhu, maka menggunakan tasbih hukumnya bid'ah. Nah itu logikanya begitu, Pak. Tapi gurunya nggak begitu. Syaraqi pakai tasbih. Nah, gimana cara memahami ini? Nah, kembali ke hadis Yasin. Syekh Albani meneliti, beliau sudah menemukan hadis dhaif. Tapi Imam Abu Daud lebih dulu dari Imam Albani, Syekh Albani, dan Imam Ibn Hibban. Jadi Abu Daud lebih dulu dari Ibn Hibban, dan Albani kan belakangan. Ibn Hibban punya guru 2000, Syekh Albani guru hadisnya 1. Maka saya berhusnuzan kepada orang yang suka tahlilan, meskipun saya jarang melakukannya. Mungkin dia ikut Imam Abu Daud atau Imam Ibn Hibban. Yang anti tahlilan mungkin dia ikut Syekh Albani. Gampang tuh kalau sudah paham itu. Nabi pernah lakukan nggak? Oh, kita cek. Nggak usah Nabi, sahabat aja dulu. Ibnu Umar sebelum wafat beliau wasiat, Iqra, bacain di kubur saya. Tuh. Apa yang dibacain? Fatihah, 5 ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat Kursi, Amanar Rasul. Itu dipakai nggak sama orang Yasinan, Pak? Dipakai ya?
Saya mikir, oh ternyata dulu aku anti yang beginian, ternyata ada dalilnya. Amal sahabat namanya. Dan Ibnu Umar nggak mau beramal kecuali Nabi pernah membolehkannya. Berarti baca ayat, baca mau Yasin, mau Al-Baqarah, mau Al-Fatihah, mau Amanah Rasul bukanlah bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Siapa yang menyebutkan? Imam Salafi Ibnu Qayyim. Ya, Imam Ibnu Qayyim, Imam Salafi, gelarnya Syekhul Islam. Ente Syekhul Islam. Terus gimana dong? Ya, tinggal kita pilih tuh. Jadi ternyata antara Imam Salafi dengan Ustadz Salafinya beda, apalagi jemaah Salafi, Pak. Beda. Ulama Azhar, mata-matan Azhar udah beda. LC itu kan tematan Azhar tuh. Itu sudah beda sama Syekhul Azhar, Masya Azhar. Ya bisa beda, ya kan biasa lah gitu. Kita nggak siap beda. Kita kan nggak siap beda, terus kita kemudian menganggap orang beda sama kita beda faham. Wah, ente ahlul nar, ente ahli jannah, ente ahlul bid'ah, ente ahlus sunnah. Gak bisa begitu. Beda itu sunnatullah. Maka salah satu guru kita dari Jeddah, Syekh Khalid Al-Hamudi, ketika buat multaqa ulama, membuka kajiannya dengan kalimat apa? Al-ikhtilaf sunnah. Berbeda pendapat itu sunnah. Wal iftiraq, tapi berpecah belah hatinya itu baru bid'ah. Saya beda sama antum nih. Beda pemikiran. Tapi tidak membuat saya benci. Itu sunnah, Pak. Seperti tadi, imam sahabat beda. Lalu mereka ngobrol dan selesai itu. Ini karena sekarang orang bisa komen apa saja, maha benar netizen dengan segala ucapannya. Nah, jadi jangan berkecil hati, Pak. Nah, pengurus jangan kemudian merasa khawatir kalau ada ustadznya dihujat-hujat, santai aja. Ya. Orang semakin dihujat, semakin Allah angkat. Tenang aja. Cukup, Pak ya? Mau di makom, mau di rumah, mau dimanapun boleh. Ya, karena dalilnya